Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One Newscom. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tak gentar datang ke New York meski wali kota terpilih Zohran Mamdani berjanji akan menangkapnya berdasarkan perintah ICC. Ketegangan memuncak setelah keduanya saling sindir, dengan Netanyahu menilai Mamdani minim wawasan sementara Mamdani kukuh mematuhi hukum internasional. Informasi lainnya, seorang pejabat senior Moskow, Rusia menyebut negaranya siap untuk mengirimkan rudal orensik untuk bantu militer Venezuela. Hal itu dikatakan usai Rusia menyatakan siap membantu Venezuela jika terus diancam Amerika Serikat. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Pemerintah Cina mengeluarkan perintah agar warganya tidak berpergian ke Jepang. Ini dilakukan menyusul protes Cina atas pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menyebutkan kemungkinan keterlibatan negaranya jika perang Cina dan Taiwan pecah. Komentar Takaichi pada 7 November lalu tersebut secara luas ditafsirkan menyiratkan bahwa serangan Cina terhadap Taiwan dapat memicu aksi militer oleh Tokyo. Diketahui bahwa Taiwan yang diklaim oleh Cina hanya berjarak 100 km atau 62 mil dari pulau terdekat di Jepang. Pada hari Jumat 14 November 2025, Beijing mengatakan telah memanggil duta besar Jepang untuk dimintai keterangan. Sementara Tokyo pun mengatakan telah memanggil duta besar Cina setelah sebuah unggahan daring yang tidak pantas dan kini telah dihapus. Dalam sebuah unggahan daring Jumat malam waktu Beijing, Kedutaan Besar Cina di Jepang memperingatkan warganya agar tidak berpergian ke negara tersebut. Kalimat itu menyebut situasi tersebut menghadirkan risiko signifikan bagi keselamatan pribadi dan nyawa warga negara Cina di Jepang. Beijing telah berulang kali menegaskan bahwa Taiwan yang diduduki Jepang selama beberapa dekade hingga 1945 adalah bagian dari wilayahnya dan tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekerasan untuk merebut kendali. Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang juga memberikan ancaman kepada pemerintah Cina. Ia menyebut bahwa Jepang siap melakukan pengiriman personil militer ke Taiwan jika negeri tirai bambu melakukan eskalasi tingkat tinggi di Taiwan.
hubungan Jepang dan Cina kembali menegang setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan pernyataan terkait kemungkinan keterlibatan Tokyo dalam membela Taiwan yang langsung dinilai Beijing sebagai provokasi serius dan memicu peringatan perjalanan ekstrim bagi warga Cina. Pernyataan Sanae Takaichi yang disampaikan dalam sidang Komite Parlemen Jepang pekan lalu menjadi pemicu utama ketegangan terbaru antara Tokyo dan Beijing. Dalam kesempatan tersebut, ia menilai bahwa serangan militer Cina terhadap Taiwan dapat menimbulkan ancaman langsung bagi kelangsungan hidup Jepang. Ia juga menyatakan bahwa perkembangan situasi di Selat Taiwan sudah cukup mengkhawatirkan sehingga Tokyo perlu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk penggunaan hak bela diri kolektif. Komentar tersebut segera memunculkan respon keras dari Cina. Kementerian Luar Negeri Beijing menilai ucapan Takaichi bersifat provokatif dan berpotensi memperburuk stabilitas keamanan kawasan. Tidak lama kemudian, pemerintah Cina mengeluarkan pembaruan peringatan perjalanan yang jauh lebih ketat dari biasanya. Dalam imbauan itu, Beijing meminta warganya menunda perjalanan ke Jepang sepanjang 2025 dan menggambarkan negara tersebut sebagai lingkungan yang tidak aman bagi warga Cina. Penjelasan resmi Cina menyebut bahwa pernyataan Takaichi dapat memicu ketidakstabilan politik dan keamanan di Jepang. Warga Cina yang sudah berada di Jepang diminta meningkatkan kewaspadaan, memahami aturan setempat dan berhati-hati terhadap potensi diskriminasi atau tindakan kriminal. Beijing menekankan bahwa risiko ini menurut mereka merupakan konsekuensi dari sikap pemerintah Jepang sendiri. Cina kemudian secara terbuka meminta Takaichi menarik kembali komentarnya karena dianggap bertentangan dengan prinsip satu Cina dan dapat memicu gesekan militer di Asia Timur. Situasi semakin rumit ketika Tokyo menyampaikan protes diplomatik terhadap unggahan seorang diplomat Cina di Osaka yang dinilai memicu sentimen negatif terhadap pemerintah Jepang. Selain isu diplomatik, ketegangan ini dikhawatirkan berdampak pada perekonomian Jepang, terutama sektor pariwisata yang sangat mengandalkan wisatawan Cina. Data menunjukkan bahwa dari total 31,65 juta wisatawan asing yang masuk ke Jepang pada Januari hingga September 2025, sebanyak 7,49 juta merupakan warga Cina. Jika imbauan perjalanan dari Beijing dipatuhi secara luas, Jepang berpotensi mengalami penurunan signifikan jumlah pengunjung yang dapat memengaruhi sektor perhotelan, retail, dan layanan pendukung pariwisata lainnya.
Jerman akan membiayai paket senjata senilai 150 juta euro untuk Ukraina melalui inisiatif Priority Ukraine Requirements List atau PURL. Sebagai bagian dari komitmen Eropa untuk mendukung pertahanan Ukraina menghadapi invasi Rusia. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyampaikan bahwa paket senjata ini akan dibeli dari Amerika Serikat melalui PURL. Mekanisme yang diluncurkan Juli lalu oleh Sekjen NATO Mark Rutte dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Skema ini melibatkan 17 sekutu untuk memastikan aliran dukungan militer mematikan dan non-mematikan, termasuk sistem pertahanan udara. UPS is coming with all McDonnell Douglas. Exactly. PURL menjadi kunci komitmen Eropa dan Kanada dalam menanggung beban keamanan Ukraina. Minister Pistorius welcomed his counterparts from France, Britain, Italy, Poland. We'll start with the statement. Terutama di tengah penurunan bantuan barat sebesar 43% pada Juli hingga Agustus dibanding paruh pertama tahun ini, menurut Kiel Institute. Von der Prioritized Ukraine Requirement List, Systeme, die eben nur in den USA. Pistorius juga mengumumkan Parlemen Jerman menyetujui rancangan anggaran 2026 senilai 11,5 miliar euro untuk dukungan ke Ukraina, meningkat 3 miliar euro dari sebelumnya. Sistem pertahanan yang dibeli termasuk rudal Patriot, sementara suplai rudal jelajah Taurus belum dikonfirmasi. Pistorius menekankan Jerman tetap memimpin dukungan bagi Kiev dan akan terus berinvestasi dalam industri pertahanan Ukraina. Selain aspek militer, Pistorius menyoroti ancaman perang hibrida Rusia yang menakut-nakuti masyarakat Eropa, termasuk gangguan drone yang memaksa penutupan beberapa bandara. Serangan Ukraina pada Jumat malam menargetkan kilang minyak di pelabuhan Novrashik, wilayah yang berdekatan dengan Moskow. Rekaman yang beredar menunjukkan asap tebal membumbung dari lokasi serangan, meski pihak Rusia menyatakan bahwa situasi telah berada di bawah kendali. Ukraina dalam beberapa bulan terakhir terus menyasar infrastruktur energi Rusia untuk menekan pendapatan utama Kremlin dan meningkatkan biaya perang yang dimulai pada Februari 2025. Gubernur Krasnodar, Veniamin Kondratyev, menjelaskan bahwa Novrashik menjadi area yang paling terdampak, dengan depot minyak, terminal peti kemas, fasilitas pesisir, dan sebuah kapal sipil mengalami kerusakan. Sejumlah bangunan apartemen turut terdampak hingga menyebabkan beberapa warga terluka.
Akibat serangan itu, ekspor minyak dari pelabuhan sempat dihentikan dan perusahaan pipa Transneft menangguhkan pasokan sebagaimana dilaporkan sumber industri kepada Reuters. Konfirmasi mengenai serangan tersebut juga disampaikan seorang sumber dari Dinas Keamanan Ukraina. Абсолютно чітка та однакова для всіх позицій. Жодних схем. Добре, що Yang menyebut bahwa fasilitas pemuatan minyak, infrastruktur pipa, dan beberapa unit pendukung mengalami kerusakan hingga memicu kebakaran besar. міністр юстиції та міністр енергетики. Ia menambahkan bahwa Novrashik merupakan salah satu pelabuhan ekspor minyak terbesar Rusia, sehingga setiap serangan dapat memberi dampak signifikan. Pernyataan serupa juga disampaikan kepada media Ukraina bahwa kerusakan pada fasilitas minyak dapat menimbulkan kerugian jutaan dolar bagi mesin perang Kremlin. Sementara itu, media pemerintah Rusia TASS melaporkan bahwa kebakaran di depot minyak Shekharis telah dipadamkan dan sebagian kegiatan terminal kembali berjalan. Di sisi lain, Presiden Zelensky menyampaikan bahwa serangan Rusia sebelumnya menewaskan sedikitnya 4 orang dan melukai puluhan lainnya, termasuk anak-anak dan seorang perempuan hamil. Ia menggambarkan serangan itu sebagai tindakan yang bertujuan menimbulkan kerusakan besar pada warga serta infrastruktur sipil dengan penggunaan ratusan drone dan puluhan rudal. Kiev menjadi wilayah yang paling terdampak, sementara Kharkiv dan Odessa juga melaporkan kerusakan. Zelensky menyebut bahwa operasi penyelamatan masih berlangsung di sejumlah lokasi dan menegaskan bahwa Ukraina merespon dengan serangan jarak jauh. Ia kembali meminta negara-negara Eropa dan Amerika Serikat memperkuat dukungan terutama sistem pertahanan udara dan rudal pencegat. Sambil menekankan bahwa Rusia masih dapat mengandalkan penjualan minyak untuk mendanai serangannya dan hal itu perlu dihentikan melalui tekanan internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tidak gentar berkunjung ke New York meski wali kota terpilih Zohran Mamdani menyatakan siap menangkap dirinya. Dalam wawancara yang dikutip Times of Israel, Netanyahu menolak anggapan bahwa ia takut melangkah ke kota tersebut. Netanyahu bahkan membuka peluang untuk berdialog dengan Mamdani, namun menyindir bahwa pemimpin muda itu perlu memperluas pengetahuannya terlebih dahulu. Netanyahu menilai Mamdani kurang wawasan dalam hal ekonomi hingga antisemitisme, menjadikannya sebuah masalah. Pernyataan saling sindir ini berawal dari kampanye Mamdani pada pemilu Juni lalu. Saat itu, ia berjanji akan menangkap Netanyahu jika sang Perdana Menteri datang ke New York.
Hal itu dilakukan dengan mengacu pada surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. ICC menuduh Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant melakukan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan dalam operasi militer Israel di Gaza. Mamdani berulang kali menegaskan sikapnya dan terakhir pada Oktober mengatakan harus mematuhi hukum internasional serta menghormati perintah ICC. Kala berkampanye, Mamdani mengatakan New York merupakan kota yang memegang teguh hukum internasional sehingga perintah ICC harus diwujudkan. Politikus progresif tersebut dikenal sebagai salah satu sosok yang paling vokal dalam mengecam agresi Israel di Gaza. Bahkan sebelum laporan resmi PBB, Zohran Mamdani telah menuduh Netanyahu melakukan genosida. Mamdani juga merupakan pendukung gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS terhadap produk yang terkait Israel. Seorang pejabat senior Moskow, Rusia, menyebut negaranya siap untuk mengirimkan rudal Oresnik untuk bantu militer Venezuela. Hal itu dikatakan usai Rusia menyatakan siap membantu Venezuela jika terus diancam Amerika Serikat. Rudal tersebut pernah digunakan dalam serangan di Ukraina tengah setahun lalu. Rudal tersebut mampu membuat Kiev, ibu kota Ukraina, luluh lantak dengan serangan-serangan yang mematikan. Rusia menyatakan kesiapannya membantu Venezuela di tengah langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkuat kehadiran militer Amerika Serikat. Gedung Putih tetap melanjutkan kampanye serangan yang diklaim sebagai upaya memberantas penyelundupan narkoba. Para pakar menilai serangan terhadap kapal-kapal pengangkut narkoba berpotensi melanggar hukum internasional. Sebagai informasi, Caracas dan Moskow telah menandatangani kemitraan strategis pada Mei lalu. Kremlin menyebut perjanjian itu membuka jalan bagi tindakan bersama apabila situasi menuntut. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menegaskan komitmen tersebut. Ia menyampaikan bahwa Rusia siap bertindak sepenuhnya sesuai kewajiban yang telah disepakati dengan Venezuela. Lavrov juga mengatakan perjanjian tersebut belum resmi berlaku, tetapi proses ratifikasinya hampir selesai di kedua negara.
kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat di perairan dekat Venezuela meningkat setelah kapal induk terbesar dunia USS Gerald R. Ford tiba pada awal pekan ini. Tiga kapal perang Amerika Serikat turut berada di wilayah tersebut telah memunculkan spekulasi. Mengenai kemungkinan tekanan untuk menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Rusia menyatakan kesiapannya membantu Venezuela di tengah langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkuat kehadiran militer Amerika Serikat. Gedung Putih tetap melanjutkan kampanye serangan yang diklaim sebagai upaya memberantas penyelundupan narkoba. Para pakar menilai serangan terhadap kapal-kapal pengangkut narkoba berpotensi melanggar hukum internasional. Caracas dan Moskwa telah menandatangani kemitraan strategis pada Mei lalu. Kremlin menyebut perjanjian itu membuka jalan bagi tindakan bersama apabila situasi menuntut. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menegaskan komitmen tersebut. Ia menyampaikan bahwa Rusia siap bertindak sepenuhnya sesuai kewajiban yang telah disepakati dengan Venezuela. Lavrov juga mengatakan perjanjian tersebut belum resmi berlaku, tetapi proses ratifikasinya hampir selesai di kedua negara. Kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat di perairan dekat Venezuela meningkat setelah kapal induk terbesar dunia USS Gerald R. Ford tiba pada awal pekan ini. Tiga kapal perang Amerika Serikat turut berada di wilayah tersebut telah memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan tekanan untuk menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Lavrov menyebut Venezuela belum meminta bantuan militer maupun penempatan senjata Rusia di wilayahnya. Namun seorang pejabat senior Moskwa pada bulan ini mengisyaratkan bahwa Rusia dapat mengirim rudal balistik jarak menengah eksperimental Oresnik ke Venezuela. Rudal tersebut pernah digunakan dalam serangan di Ukraina tengah setahun lalu.
Para pengunjuk rasa mendorong dan menendang pagar pengaman di sekitar istana pemerintah Meksiko sebagai bentuk protes terhadap ketidakamanan dan korupsi. Polisi anti huru-hara menanggapi aksi massa dengan melemparkan bom asap dan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Bentrokan terjadi ketika pengunjuk rasa bertopeng merobohkan barikade logam yang melindungi Istana Nasional. Awan asap menyelimuti area sekitar, membuat para pengunjuk rasa menutup wajah mereka untuk melindungi diri dari gas air mata. Beberapa orang mengalami luka-luka dan langsung mendapatkan perawatan di lokasi aksi. Pengunjuk rasa terlihat menggedor pagar sambil melambaikan bendera Meksiko dan membawa foto Carlos Manzo, wali kota Uruapan yang dibunuh. Vanessa Hernandez, salah satu demonstran, menegaskan bahwa massa menuntut keadilan atas pembunuhan keji Carlos Manzo dan korban lainnya. Para demonstran membagikan topi dan atribut lain sebagai simbol gerakan. Beberapa peserta menyatakan bahwa rakyat telah bangun dan menolak hidup di bawah ancaman kejahatan. Kritik keras terhadap pemerintah disuarakan, termasuk tuntutan agar pemerintah berhenti pesimis terhadap kartel dan praktik pemerasan. Aksi yang dipelopori generasi muda ini memuncak di Zocalo, menandai meningkatnya kemarahan publik atas kondisi keamanan yang memburuk dan dugaan korupsi pemerintah. Rekaman drone menunjukkan jalanan dan area pemukiman di Monmouth, Wales terendam banjir parah akibat badai Claudia.
Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan mengevakuasi warga dan memperingatkan masyarakat untuk menjauhi daerah beresiko tinggi. Seorang warga mengaku terbangun oleh suara keras sebelum melihat semburan air memasuki area sekitar rumah dan juga toko. Komandan insiden memperingatkan bahwa arus sungai sangat deras dan berbahaya bagi siapapun yang mendekat. Petugas penyelamat terlihat mengarungi banjir dan membawa perahu karet untuk mencapai titik terdampak. Karung pasir dipasang di berbagai bangunan untuk mengurangi dampak luapan air. Rekaman warga menunjukkan air banjir menerobos pintu toko, merendam interior, serta menenggelamkan mobil di Lower High Street. Puing-puing berserakan di area parkir, sementara warga memeriksa kerusakan pada kendaraan dan bangunan mereka. Badai Claudia memicu peringatan banjir parah di berbagai wilayah Inggris dan Wales, serta mengganggu transportasi termasuk pembatalan layanan kereta. Di Portugal Selatan, cuaca ekstrim yang dipicu badai menyebabkan 1 orang tewas dan banyak terluka, dengan kerusakan tenda dan karavan akibat tornado di kawasan Albufeira. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.